Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasminiani, Magister Sains, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan Magister Sains, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali untuk membahas diskusi kelompok pada mata kuliah ekonomi internasional ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Palembang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kekuatan bersaing perusahaan multinasional. Adapun kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri Salma Salsabila bersama rekan saya Fajar Muhaladin. Baiklah, langsung saja kita sama-sama simak paparan dari kelompok 2. Kekuatan bersaing perusahaan multinasional atau MNC. Satu, MNC dipandang sebagai suatu perusahaan yang superior. Dua, MNC umumnya memiliki kekuatan monopoli yang didapat dari pemanfaatan teknologi melalui riset dan pengembangan (Research and Development, R&D). Tiga, MNC sering mendapat julukan sebagai perusahaan informasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, MNC umumnya dapat menikmati adanya skala yang ekonomis. Kemudian yang kelima, MNC umumnya juga dapat memperoleh manfaat dari luasnya jaringan keuangan internasional. Yang keenam, MNC umumnya menguasai monopoli pasar baik melalui integrasi vertikal maupun integrasi horizontal. Yang ketujuh, yang terakhir, MNC umumnya dapat menghindari dari kebijakan tarif atau kuota yang dapat diambil oleh negara lain. Efek global perusahaan multinasional. Dampak positif perusahaan multinasional. MNC akan dapat mempengaruhi alokasi dana investasi bagi antar negara. Jumlah investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC, terutama jika naiknya investasi di cabang luar negeri tidak mengakibatkan turunnya investasi di negara asal MNC. Dan B, dampak negatif perusahaan multinasional. Yang pertama, MNC dapat menimbulkan monopoli sehingga alokasi sumber daya kurang optimal. Yang kedua, kekuatan pasar MNC mungkin dapat merupakan alat untuk menghambat para pesaing yang tidak memiliki keunggulan dalam pasar input produk keuangan atau keunggulan lainnya. Yang ketiga, MNC kadangkala dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, negara induknya, ataupun negara tempat cabang MNC baru didirikan. Dan yang keempat, dari aspek global, karena MNC itu lebih fleksibel, maka mereka sering dapat menimbulkan adanya biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Adapun manfaat perusahaan multinasional bagi negara induk. Manfaat kegiatan atau operasi perusahaan multinasional di luar negeri adalah dalam bentuk kenaikan pendapatan ataupun resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Manfaat nyata lainnya adalah dapat diperoleh produksi dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya itu lebih rendah. Ada beberapa konflik yang muncul di negara induk, yaitu yang pertama adanya pergeseran tenaga kerja, yang kedua berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, yang ketiga penghindaran pajak, dan yang keempat merongrong ekonomi dalam negeri. Yang terakhir mengenai manfaat perusahaan multinasional bagi negara penerima. Keuntungan utama potensial dengan hadirnya perusahaan multinasional bagi host country antara lain, yang pertama pembentukan atau pertambahan modal. Yang kedua akan bertambahnya pendapatan. Jadi perusahaan nasional ini akan menambah pendapatan di suatu negara. Yang ketiga, bertambahnya kesempatan kerja. Dengan adanya hadirnya perusahaan multinasional ini akan semakin menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, transfer teknologi. Dan yang terakhir itu perbaikan posisi neraca pembayaran. Baiklah, demikian paparan materi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak paparan materi dari kelompok kami. Jikalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum diskusi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.